Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para jamaah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di menjelang buka sore hari ini, marilah kita ajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat hari ini kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah berupa sholat, kemudian berupa puasa, dan berupa berbagai kegiatan lain yang positif. Harapannya adalah kita menjadi hamba Allah yang diridhoi ketika kita beramal, diterima amal kita, dan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Para jamaah rahimakumullah, bahwasanya di periode yang ketiga ini hampir ya, artinya 10 hari yang akhir, mari kita siapkan diri kita untuk menguatkan baik itu fisik kita maupun juga mental kita, karena biasanya kalau di akhir Ramadan justru fisiknya ini sudah lelah, kemudian juga pikirannya juga kadang sudah mikir bodoh gitu ya, sehingga kadang tidak ngoper lagi mikir puasanya, tidak ngoper lagi mikir ibadah akhir Ramadan. Untuk itu Nabiullah Muhammad SAW justru memberikan contoh bagaimana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di akhir Ramadan ini dengan sering kita dengar adalah i'tikaf. I'tikaf ini menjadi penting dalam perjalanan hidup kita, khususnya di bulan Ramadan, dan khusus lagi ada di akhir bulan Ramadan. Nah, akan sedikit saya sampaikan terkait i'tikaf ya. Jadi i'tikaf adalah dari kata bahasa Arab al-i'tikaf. Ada yang mengartikan secara lughah, secara bahasa ini adalah memenjarakan. Jadi kok memenjarakan gimana kan itu? Itu secara bahasa saja. Jadi memang orang yang tidak terbiasa diam, kemudian harus diam ya, meninggalkan yang rutinitas, maka seakan-akan kayak orang itu di penjara. Nah, gitu. Karena ini tidak terbiasa. Sehingga ada yang mengatakan habsun nafsi antasarruf anit tasarruf fatil al-adiyah, menahan diri dari berbagai kegiatan yang rutin dikerjakan. Jadi menahan diri dari kegiatan yang rutin biasa dikerjakan, tapi ditinggal itu ada begitu, karena memang butuh perjuangan ya. Biasa tidur kan rutin tuh, tapi ini ditahan tuh tidak tidur di malam hari waktu kita i'tikaf. Jadi biasanya tidurnya mungkin 5 jam, ini hanya 2 jam misalkan. Jadi betul-betul ditahan. Jadi kalau tidak, bahasanya tadi dipenjarakan diri kita. Nah, untuk menggapai ridha Allah. Nah, kemudian di mana itu diamnya kan itu ya? Di mana diamnya? Apakah di rumah atau di masjid? Nah, maka disepakati oleh ulama, bahkan dasar Al-Qur'an di 187 ada wa antum aqifuna fil masajid. Jadi yang namanya i'tikaf tadi berdiam diri dalam masjid. Ya masjidnya di mana saja, di masjid di mana kita tempat tinggalnya atau di masjid lain boleh. Intinya masjid untuk beribadah kepada Allah yang dilakukan oleh orang tertentu dengan tata cara tertentu. Jadi itu ada yang memahami seperti itu. Tapi intinya adalah
berdiam diri di masjid atau di musola yang memang juga digunakan untuk jumatan. Memang ada ya Imam Abu Hanifah itu mengatakan boleh musola yang tidak digunakan untuk jumatan, bahkan di musolanya sendiri. Itu hanya satu pendapat dari Imam Abu Hanifah. Itu untuk menjembatani ketika orang itu sudah sepuh, sudah berat, tapi pengen itikaf. Sehingga beliau berpendapat kalau di rumahnya itu ada musola itu dibolehkan. Tetapi yang secara jumhur ulama itu menyepakati bahwa itikaf itu di masjid. Masjid yang untuk jumatan, untuk sholat harian, untuk jamaah, itu yang dimaksud adalah masjidnya. Nah, kemudian ada satu dasar ini. Yang pertama adalah wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-thaifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan telah kami beritahukan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuk dan yang sujud. Nah, gitu. Jadi memang kalau di Masjidil Haram itu kenapa ada tawaf? Karena memang ada Ka'bahnya. Nah, gitu. Jadi memang disunahkan masuk masjid itu kalau di Masjidil Haram adalah disunahkan untuk tawaf. Ya, tawaf itu ya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Monggo mungkin ada yang sudah haji, ada yang umroh itu kan pernah ke sana itu. Jadi begitu masuk masjid itu ada namanya tawaf. Nah, sebagai pengganti tahiyatul masjid. Nah, gitu. Tapi kalau di luar Mekah itu begitu masuk masjid disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat namanya tahiyatul masjid. Nah, di sini tadi ada kalimat wal akifin, ada iktikaf. Itikaf tadi dasar inilah menjadi itikaf itu berada di masjid. Nah, masjid mana saja yang area masjid ini gitu ya, yang digunakan untuk sholat. Tapi tidak harus nanti boleh di halaman gitu, enggak gitu. Yang digunakan untuk di dalamnya yang suci. Tetapi kalau tadi di Masjidil Haram karena memang semuanya itu adalah menjadi ya tempat untuk sholat, bahkan di area belakang masjid, di area halaman itu juga boleh karena memang saking padatnya ya Masjidil Haram ya. Kalau semua harus di dalam ya tidak muat ya, akan terjadi crowded, maka dibolehkan ya. Tapi kalau di sini normalnya masih normal, di dalam masih ada gitu ya, ya di dalam masjid itu ya. Okay. Kemudian yang kedua adalah wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Di Al-Baqarah 187 itu. Tapi janganlah kamu mencampuri mereka sedang kamu beritikaf dalam masjid. Jadi ini adalah ketika Nabiullah Muhammad SAW betul-betul diberikan ya aturannya ya, sedang itikaf memang tidak boleh kumpul dengan istrinya karena memang sedang beritikaf di mana? Di masjid. Wa antum aqifuna fil masajid. Jadi sekali lagi bahwa iktikaf itu berdiam tadi itu adalah di masjid. Nah, kegiatannya apa saja? Banyak kegiatannya nanti ya. Untuk kita gunakan berbagai kegiatan yang ada di dalam masjid. Kemudian hadis ya. Nabiullah Muhammad SAW beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian para istri beliau beriktikaf sepeninggal beliau. Nah, ini adalah yang menjadi dasar kuat juga bahwa di 10 hari di bulan Ramadan, berarti yang periode ketiga, periode pertama, kedua itu adalah 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga. Itu beliau beriktikaf di masjid bahkan sampai dengan wafatnya. Jadi selama mendapatkan perintah puasa Ramadan, kemudian di 10 hari akhir adalah beliau beriktikaf di masjid. Karena rumah beliau itu ya nempel dengan masjid, dekat sekali. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke sana itu ya makam Nabi Muhammad ya dulu rumahnya gitu.
Jadi beliau memang dimakamkan di rumahnya sendiri. Nah, ketika ke masjid beliau keluar, bahkan hanya kalau memberikan pakaian itu tinggal, karena jendela itu sebenarnya sudah rumahnya gitu. Jadi sangat dekat sekali dengan masjid. Tetapi beliau tetap ke masjid, tidak di rumahnya. Jadi bukan berarti kalau dekat dengan masjid udah tak cukup di rumah saja itikafnya, enggak. Beliau tetap bergerak menuju ke masjid. Maksudnya begitu. Inilah menjadi dasar untuk kita beriktikaf. Kenapa harus di masjid? Karena Rasulullah SAW ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan. Ini menjadi dasar yang kuat lagi. Rasulullah SAW itu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, untuk itu mari kita gunakan sebisa mungkin. Jadi bisa begini Bapak Ibu sekalian, kalau Nabi memang luar biasa di hari itu full, tidak terus dengan kerja, tidak, memang full. Maka orang sekarang itu bisa mensikapinya, bisa mengambil full 10 hari. Full itu ya dari 24 jam kali 10 hari. Paling ada kebutuhan hajat nanti ke belakang, kemudian mungkin pakaian itu mungkin juga ada yang ngambil untuk dilondrikan, jadi masuk lagi. Ada yang menggunakan nanti cukup malamnya ya, karena siangnya ada kesibukan ya, kita itu masih butuh dunia, masih butuh bekerja, masih butuh menafkahi keluarga, maka bisa diambil malamnya ya. Contoh di masjid ini itu juga banyak yang mengambil malamnya, malam aja pasti dibagi lagi ya. Berangkatnya tidak dari maghrib, ada yang nanti berangkatnya setelah tarwehan, ada yang berangkatnya nanti jam 1 gitu ya. Itu ternyata di samping beriktikaf untuk bisa ya, sekalian mengharapkan mendapatkan Lailatul Qadar ya. Kita sudah maklum paham bagaimana fadilahnya, kebaikannya di malam Lailatul Qadar, sehingga disitulah malam itu Qiyamul Ramadan berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, karena perbandingannya ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang terjadi di bulan Ramadan yang Nabi berikan petunjuk nanti bisa di bilangan yang ganjil, bisa 21, 23. Tapi yang namanya menjaring apalagi tahun ini berbeda tahunnya ya, bisa ganjil terus kan gitu, atau bahkan genap terus karena puasanya memang berbeda. Tetapi kalau bisa monggo setiap malam itu bisa mengkondisikan untuk berada di masjid. Kalau tidak bisa ambil siangnya tadi, bisa mengambil yang malamnya. Untuk apa kegiatannya? Ya justru Nabiullah Muhammad SAW memperbanyak kalimat-kalimat yang sudah dituntunkan. Di antaranya adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak ya. Sebanyak mungkin kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, asyhadu an la ilaha illallah ini adalah pernyataan tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita ini dipelihara Allah, diselamatkan Allah ya, dilindungi oleh Allah, maka tauhid kita harus kuat. Maka kita asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepadamu ya Allah di bulan Ramadan ini. Mungkin banyak kesalahan yang kita laksanakan sebelum Ramadan. Kalau sudah mendapatkan ampunan, harapannya pasti orang itu mohon kepada Allah, as'alukal jannah, ya Allah aku mohon kepadamu surgamu. Bahkan di bulan puasa ini diberikan dua kebahagiaan, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa. Harapannya mendapatkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada harapan orang masuk surga itu di samping mendapatkan kenikmatan dari Allah, ada kenikmatan lagi adalah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubika minar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka.
sehingga diberikan motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa 1 hari saja akan dijauhkan ya dari 70 masa gitu. Karena memang kita membuat perisai asyamu junnah itu. Nah, kemudian setelah itu kita memberikan pujian, Allahumma innaka afuun, sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang maha memberikan maaf ya, memberikan pengampunan dari atas segala kesalahan dan dosa. Tuhibbul afwa, jadi Allah tuh suka, Allah tuh senang memberikan ampunan. Nah, sebenarnya bisa diambil hikmahnya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah saja hambanya datang kepada Allah mohon ampun, akan diampuni, taubat akan diterima taubatnya. Sehingga ada kalimat innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci ya, bersih. Nah, hikmahnya adalah kita dengan saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, kadang kenapa hati itu egois, ketika salahnya sudah berlebihan wegah ngampuro, wegah memberikan ampunan, wegah memberikan maaf gitu. Ya, Allah saja yang maha dan maha besar, maha pengampun, itu mengampuni. Nah, tetapi kadang aneh ketika orang itu punya salah, jaluk ngapura aja tidak diampuni. Maka ya mari kita kembalikan bahwa kita pengen bersih, ya kita memberikan maaf, saling memaafkan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu ya, fa'fu ya Allah, ampuni ya Allah kesalahan, maafkan kesalahanku ya Allah ya Karim, wahai zat yang maha mulia ya. Seberapa ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kuatkan ya, bahasa Nabi adalah suruh menguatkan ya, sarungnya ya. Artinya tinggal beberapa hari itu kita kenceng spiritual kita, mental kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa tahun ini betul-betul ya milik kita, maksudnya milik kita itu kita bisa melakukan dengan ikhlas dan sabar ya. Memang dua ini menjadi kuncinya ya, puasa kita itu ikhlas enggak ya, karena harus menahan tadi. Puasa kita tuh sabar enggak ya, karena disuruh ya, oleh Allah untuk melaksanakan ini. Jadi kalau dua ini kita bisa lalui, kita bisa lakukan, kita punya berharap kepada Allah, harapannya adalah puasa kita diterima. Kalau sudah puasa diterima itu adalah wa ana azibi, akulah yang membalasnya. Nah, berpotensi mendapatkan ampunan dosa dan kesalahan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak sekalian, sudah menjelang maghrib, dan nanti ini saya umumkan sekalian ada tamu dari Yaman, Dokter Salim Bawaska. Beliau memang seorang dokter yang akan berbicara tentang puasa dan kesehatan. Monggo Bapak Ibu yang nanti ada waktu kita ikuti sholat isya, taraweh, sekaligus nanti witir. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan tausiahnya. Saya sudah 2 kali ikuti, alhamdulillah bagus isinya, apalagi bacaan Al-Qur'annya indah sekali. Jadi orang itu kalau bacanya pernah indah itu langsung bisa menyentuh kolbu kita, menyentuh ruh kita, sehingga bacanya agak lama pun tidak terasa karena saking nyentuhnya ya ke ruh kita. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.